wabarakatuh. Rintihan hati masyarakat kecil. Terkadang saya tidak pernah tahu bagaimana saya harus menjalani hidup ini. Sejauh ini, apa yang sebagai saya kerjakan dan saya lakukan, kiranya itu semua itu. Saat ini seluruh sudah berbeda. Saya kehilangan orang yang kucintai dalam hidup. Pergi demikian saja seperti angin yang berakhir tiada tinggalkan suatu kabar. Bahkan juga seulas senyuman juga tidak berguna. Duniaku terasanya remuk bertubi-tubi saat dia. Bumi seperti diputar balik di mana saya ada di dalamnya. Terkadang kita harapkan suatu kebahagiaan tiba mendekat kita. Kebahagiaan itu tiba mendekati kita, tetapi mendadak saja bisa juga direnung dan aku hanya seorang pengembara di alam yang fana, mencoba mencari bahagia dengan sebatang keyakinan, hanya ingin bertemu sang lentera jiwa yang menerangi isi hatiku tanpa tanda. Namun cinta tak selamanya indah, kadang bergejolak seperti ombak, membuatku terhanyut tenggelam di dasar. Hanya bisa berenang, berusaha keberanian, sampai tiba nanti saatnya pertolongan datang, membawaku ke tempat perakuan yang baru dengan tampilan topeng yang lain, namun tetap saja terasa sama seperti dulu. Terima kasih. Bersama harapan dan lara kembali, lantunkan hidung kita yang mengisi hati. Cedera hati kemungkinan tidak akan pernah datang, walaupun sering keelokan tertampar di muka mata. Lari, lari dan tetaplah lari, wahai bidadariku yang terluka. Kepakan sayapmu tembus semua arah yang menghadap. Sambutlah sejuta pelangi di pelupuk matamu yang penuh. Kenanglah saya dalam tiap desahan nafasmu, sebab saya akan ada selalu dalam hati dan pikiran. Terkadang saya tidak pernah
rasanya remuk berkeping-keping saat dianya pergi. Bumi seperti diputar balik di mana saya ada di dalamnya. Terkadang kita harapkan suatu kebahagiaan tiba mendekat kita. Kebahagiaan itu tiba mendekati kita, tetapi mendadak saja bisa juga diremuk dan hilang. Aku hanya seorang pengembara di alam yang fana, mencoba mencari bahagia dengan sebatang keyakinan, hanya ingin bertemu sang lentera rajin yang menerangi isi hatiku tanpa tulis. Namun cinta tak selamanya indah, kadang bergejolak seperti ombak, membuatku terhanyut tenggelam ke dasar. Hanya bisa berenang, berusaha ke permukaan, sampai tiba nanti saatnya pergi. Dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Inde dan para pimpinan. Sama sudah terjadi di Kecamatan Padang, khususnya di kampung Warkasu. Kepintas Pak Sekda, ini Warkasu ini kalau hari ini tidak datang, datang besok lusa pasti mereka pun sikap. Sejahtera untuk kita semua yang sempat hadir pada siang hari ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi secara konkret, nah ini perlu kami sampaikan kepada Pak Sekda bahwa upaya untuk penanganan operasi pantai Warkasu ini sudah beberapa tahun silam, sejak Pak Bupati yang masih posisinya waktu itu Wakil Bupati, dan sebelumnya kami dari masyarakat Warkasu ini sudah menyampaikan usulan mengenai penanganan kelompok operasi ini melalui Pemda. Nah, dalam perjalanan waktu ada kunjungan Pak Wakil Bupati ke Nangapan ke Warkasu ini dalam rangka ini safari Ramadan. Nah, pada waktu itu terjadi dialog Pak Sekda, kami sampaikan lagi kondisi pantai ini perlu secepatnya penanganan karena masyarakat jadi pada musim tertentu tidak nyaman, apalagi datangnya itu di malam hari. Kita tunggu saja nanti kapan akan diadakan pelaksanaan harapan kita. Nah, dalam perjalanan waktu kami tunggu sampai dengan beliau ini sekarang alhamdulillah sudah menjadi bupati. Nah, sebelumnya ada reses DPR provinsi, ketua DPR sendiri hadir. Nah, pada kesempatan itu kami sampaikan juga hal yang sama. Bila buka catatan, ternyata di dalam catatan keterkaitan dengan penanganan abrasi di Pantai Warkasu. Nah, pada saat itu saya menyampaikan kami sangat kecewa kalau begitu, pakai dua. Yang di Pengejawa ada, SMA ada, Nangaroro ada, tapi kami di sini tidak ada. Sementara kami sudah usul beberapa tahun silam, tidak ada di dalam catatan Pak Ketua. Kami sangat kecewa. Akhirnya jawaban Ketua waktu itu, ya kalau bisa nanti saya pindahkan yang dari Nangaroro ke Warkasu. Ini semua terserah pada pula dengan anggota DPR RI Bimat Ade ini sudah menyampaikan juga. Sampai hari ini belum ada jawaban sesuai harapan masyarakat. Nah, yang sangat masyarakat sesal ini Pak Sekda, kebutuhan masyarakat Warkasu ini, Dusun Warkasu lamban dalam penanganan. Sementara
kebutuhan sekelompok orang atau kebutuhan seseorang, contoh kafe di sebelah kampung ini Pak, dan juga kafe di Pengjawa, cepat sekali penanganannya. Nah ini yang kami sangat setuju. Nah kenapa kebutuhan masyarakat itu sepertinya terabaikan, sementara kebutuhan kelompok seseorang kok cepat sekali. Nah ini kami juga tidak masuk akal. Gimana nih letak keunggulan nih? Itu. Jadi harapan kami Pak dari masyarakat Dusun 1 Warkasu ini, alhamdulillah kami sangat berterima kasih Pak Sekda dan seluruh jajaran instansi sudah menyaksikan langsung ini, supaya bagaimana artinya kami sangat mengharapkan supaya keluarga besar kami yang ada di pesisir ini bisa agak nyaman. Nah, karena abrasi ini, laut ini sampai tidak bersahabat ini datang di tengah malam. Tahun 2035 sudah habis. Sementara kita punya pencarian hanya mengharapkan sekitar laut ini. Kita mau pindah ke atas juga bukit, dan juga kita kalau lari ke atas, orang punya tanah, apalagi sekarang dengan harga tanah yang begitu ini, karena ini sudah terjadi, sudah berulang-ulang. Dan menurut kami Pak, kok di Lumba begitu abrasi satu kali kita, tidak lama proyek masuk. Tapi ini kita bertahun-tahun nih. Kita terkadang selama kita mungkin kita tidak ada pejabat mungkin, apalagi Pak Kedam, Pak Kedam tahu tidak ada anggota DPR di sana untuk kita yang mana itu. Apakah ini karena kebodohan politik? Apakah ini karena kepintaran berpolitik kita walau sampai kosong? Oleh karena itu Pak Sekda dan juga kepala-kepala dinas ini coba membantu supaya bisa teratasi apa yang dirasakan oleh masyarakat itu 1 Warkasu yang berada di sekitar ini. Sekali berpikir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Salam siang dan salam sehat buat kita sekalian. Yang saya hormati Pak Asisten ini Pak Hedi orang Kependa. Kemudian para pimpinan OPD yang sebelah sana itu kepala KB, ini yang ini kepala KB. Yang ini sebelahnya Pak Efren, ini kepala inspektorat. Dia langsung lihat nih, kita buat tapunan, dia lihat. Kemudian yang ini Pak Camat tahu ya, yang ini orang Penda juga, Pak Jebi Dalam, Pak Bang Pol. Nah langsung bawa ini orang Penda. pada dua orang. Nah, kemudian ini kepala bencana yang untuk urusin barang. Di samping ini padahal orang Penda juga, kepala perikanan. Di sebelahnya Pak Sebas Bele, keluarga orang Penda juga. Pak Hendrik pun keluarga. Kemudian sebelahnya Pak Kapitan Mertonggo, itu orang di sini semua. Kemudian sebelahnya Kabak yang urus halo-halo, Humas Prokompim. Kemudian di sebelah sana itu pegawai dinas Penda, ini orang bencana yang pakai topi ini, dan dia dengar. So, baiklah, saya tadi sudah dengar apa yang Bapak sampaikan. Dari tadi malam sahabat lihat yang beritahu saya itu sebelum mereka beritahu, yang beritahu saya itu Ansel, wartawan Ekora. Wartawan Ekora dia beritahu ini ada abrasi di Warkasu. Jadi saya tanya dia, Warkasu itu di mana? Dia bilang sebelum Polsek. Oh berarti puskesmas lama zaman dulu. Puskesmas lama zaman dulu. Oh saya tahu begitu. Kemudian besok sama pergi lihat sendiri seperti apa gitu. Pakai dana tanggap darurat buat pakai tanggul pemecah ombak. Kalau untuk permanen tentunya butuh waktu lama dan butuh perjuangan karena kita harus berkoordinasi dengan EU yang mengurus bibir pantai plus sungai. Dia bisa jadi yang model seperti yang di Kisma di sana. Nah, itu
itu harapan kita dia akan buat seperti itu. Tapi untuk yang sekarang ini kita pakai pemecah gelombang supaya air tidak ke sini. Dalam waktu dekat sampaikan kepada kepala pelaksana bencana dihitung anggarannya karena kita punya dana untuk tanggap darurat. Sehingga dengan itu Bapak Ibu mereka tetap tinggal di sini, tidak mungkin tinggal lagi. Kalau tidak tentunya pasti butuh dana lebih banyak lagi. Tanah-tanah di atas pasti orang punya semua. Kemudian terkait dengan pekerjaan nanti kami bicarakan dengan dinas koperasi, dinas tenaga kerja perindustrian kira-kira ke depan kalau misalnya batu ini habis misalnya selesai, kira-kira seperti apa? Apakah ke arah perikanan, nelayan atau apa? Tapi nelayan yang modern, itu mungkin yang akan kita usahakan. Dan saya rasa karena kami semua orang di sini orang Nangapenda, saat juga termasuk orang Nangapenda. Dulunya orang Nangapenda, begitu pindah ke Maukaro kami bukan lagi Nangapenda, tapi tetap asli orang Nangapenda. Sehingga pasti kami tinggal di Nangapenda. Tidak mungkin karena ini induknya kami sebelum kami pindah ke Maukaro. Itu saja mungkin saya bisa sampaikan dan berdoa yang banyak supaya kami bisa cepat merealisasikan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan minta maaf karena Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dua-duanya ada ke Jakarta, mereka tidak sempat datang. Salam beliau berdua untuk semua masyarakat di sini. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih. Itu satu yang disampaikan dan badan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan terhadap bencana ini. Kita tahu bahwa dalam waktu dekat akan diambil tindakan darurat dulu, pemecah ombak. Kemudian terima kasih tadi malam Pak Sekda. Kita foto bersama Sekda dulu.